saya nggak nanya itu. Yang saya tanya adalah kalau sesembahan Anda bukan makhluk mati, kenapa sama seperti batu, tidak bernafas? Mana ada Tuhan kami batu? Tak ada. Dari mana kau? Seperti. Dari Saya tanya, mana kau? batu bernafas nggak, Pak? Itu Saya fitnah. Enggak, Fitnah. bukan itu pertanyaan saya. Pertanyaan saya, batu bernafas nggak, Pak? Oke. Tapi segala sesuatunya pasti kamu minta tolong sama orang lain. Oke, kalau Allah, Tapi kalau oke, Tuhan- kalau Tuhan Anda berdiri sendiri, tidak minta tolong orang lain. Tidak. Oke, bisakah dia memperkenalkan dirinya tanpa nabi dan tanpa kitab Anda? Tanpa malaikat? Maksudnya gimana? Terlalu naif dia datang kepada manusia. Apa itu naif, Pak? Apa itu naif? Naif itu terlalu rendah begitu datang kepada manusia. Naif itu bukan rendah artinya, Pak. Bapak ini baca Terlalu cela. menarasikan sesuatu kok. Terlalu cela. Naif, terlalu rendah. Gimana bahasa Ya Indonesia? terlalu cela, terlalu hina lah begitu. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih. Selamat datang di channel Juru Selamatku. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan bagikan tentang kebenaran Tuhan kita yang besar, dahsyat, dan penuh kasih. Pembahasan kali ini akan disampaikan oleh apologet Kristen yang sangat luar biasa, yaitu Sri Agatha. Beliau akan berdiskusi dengan beberapa umat muslim yang bertanya tentang iman Kristen. Dari diskusi kali ini, banyak umat muslim yang tidak bisa menjelaskan tentang sesembahannya. Mengenai apakah Tuhan di dalam Islam memperkenalkan dirinya kepada manusia, dan masih banyak lagi dialog seru lainnya. Tanpa panjang lebar, saya ajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk melihat diskusi yang sangat menarik ini. Tentunya bisa menambah wawasan serta menguatkan iman kekristenan kita. Ya halo Mbak. Oh nggak ada suaranya dia. Suaranya tak ada. Oke, Bapak Islam atau Kristen? Saya Islam. Oke, mau bertanya apa, Pak? Enggak, tadi ikut menanggapi masalah pembahasan tadi yang katanya Tuhan punya roh apa enggak itu. Silakan. Begini, kalau Tuhan dalam Islam itu dia itu pemilik. Mungkin ini masalah pengertian pemahaman roh antara Islam dan Kristen itu tidak sama. Kalau roh itu yang coba ini mohon maaf saya tanya banyak dulu. Yang dimaksud roh itu menurut Kristen itu bagaimana? Nafas. Nah, nafas ya. Sekarang saya jawab. Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk, jadi dia tidak Bernafas. bersifat seperti makhluk. Sebab semua Jadi yang tidak bernafas bernafas. itu, semua yang bernafas itu akan mati, dan itu ada dalam dalil Al-Quran. Pertanyaan saya, apakah Tuhan Anda punya nafas? Ya tidak, dia Tuhan tidak serupa dengan makhluk. Oke, saya tidak tanya itu. Apakah batu punya nafas? Batu benda mati. Iya, Tidak batu pernah. punya nafas nggak, Pak? Tidak. Tidak. Kok udah serupa Tidak. dengan makhluknya yang tidak bernafas? Ya, batu kan makhluk mati, bukan makhluk hidup. Iya, saya nggak nanya itu. Yang saya tanya adalah kalau sesembahan Anda bukan makhluk mati, kenapa sama seperti batu, tidak bernafas? Mana ada Tuhan kami batu? Tak ada. Dari mana kau? Seperti. Dari Saya tanya, mana kau? batu bernafas nggak, mendapatkan Pak? pengalaman? Itu Saya fitnah. Enggak, Fitnah. bukan itu pertanyaan saya. Pertanyaan saya, batu bernafas nggak, Pak? Tidak, sudah dijawab Oke. tidak. Batu Tuhan itu Anda benda bernafas mati. nggak, Pak? Hah? Tuhan Anda bernafas nggak? Tidak. Loh, Sebab kok Tuhan sama tidak serupa ya? dengan makhluk. Lah itu udah serupa. Sama-sama Tidak. tidak bernafas ya, Pak ya? Tuhan itu adalah sesuatu figur yang tidak terdefinisi oleh indera manusia. Oke. Tapi dia ada. Kalau dia tidak terdefinisi indera manusia, manusia punya indera pendengaran nggak, Pak? Punya? Kenapa? Oke. Ketika Musa bertemu dengan Allah, yang didengar oleh Musa itu apa? Itu suara. Memang. Oke. Berarti suara Tuhan sudah terdefinisi oleh indera pendengaran Musa dong. Sebab Tuhan itu punya seperti misalkan ya, kalian menganggap Tuhan itu bisa menjelma. Nah, itu
susah untuk dibantah. Sebab apa? Tuhan punya kuasa ini menjelma sebagai ini, menjelma sebagai ini. Ya itu memang hak kalian dan kami ya mau gimana lagi, kalian punya doktrin seperti itu. Saya tanya Kami Anda. ya Saya cuma tanya mengikuti Anda. saja. Pertanyaan saya gini, Pak. Apakah Tuhan Anda bisa menjelma? Tuhan kami tidak akan merubah kesucian sebagai Tuhan Saya tidak untuk tanya melakukan penjelmaan. menjelma belum tentu merubah kesucian, Pak. Tidak, menjelma itu Anda- akan menurunkan Anda tingkat ketika kesucian. menjadi seorang bapak bukan artinya Anda merubah hakikat Anda menjadi manusia. Wow, Merubah Anda hakikat itu- Anda tidak menjadi manusia kan? Anda jangan menyamakan hakikat Tuhan dengan hakikat makhluk. Saya sedang berlogika, saya tidak Oh, menyamakan Anda bisa, Anda bisa. Logika Oh, berarti ketuhanan dalam tidak iman bisa Anda disamakan. tidak boleh pakai logika gitu? Tidak bisa disamakan antara logika ketuhanan. Enggak, saya tanya. Beriman itu tidak boleh berlogika kah dalam iman Anda? Nah ya, beriman itu pakai logika, tapi Nah, kalau logika Anda oke. Kira-kira- menyamakan ketuhanan itu dengan logika sebagai makhluk, wah tidak bisa. Oke, berarti Misalkan Allah menyamakan Tuhan dengan presiden soal kedudukan itu. saya tidak itu jelas tidak menyamakan. bisa. Begini Pak, saya tidak menyamakan. Tetapi ketika saya bertanya, batu bernapas tidak? Tidak. Tidak. Tuhan Terus Anda apa hubungannya bernapas dengan tidak? batu? Tidak. Saya tidak pernah menyamakan. Kau Tapi mau kenapa mengatakan sama-sama Tuhan tidak kami bernafas? batu kan? Kenapa? Kau mengatakan Tuhan kami batu kan? Tidak. Kenapa sama-sama tidak Iya. bernafas? Kau mau menggiring ke arah situ. Enggak. Kenapa sama-sama tidak bernafas? Itu yang menjadi pertanyaan saya. Anda ngerti nggak? Lah, kan dia tidak bersama dengan makhluknya. Iya, Pak. Kenapa sudah sama-sama tidak bernafas? Sekarang saya Kenapa bertanya. sudah sama Nanti. tanpa saya menyamakan gitu loh Pak? Saya nggak ada memfitnah Anda seperti Nah, ya itu menyamakan dong namanya. Jangan fitnah saya menyamakan karena saya nggak Jelas pernah menyamakan sebab Pertanyaan saya gini, tadi Bapak tadi makan kita nggak? bilang Oke, katanya kita- kau bilang berlogika. kita kasih contoh ya, Nah, kita kasih logikamu contoh ya. logikamu itu menyamakan Tuhan dengan makhluk. Oke, Baik makhluk Bapak, mati maupun Bapak makhluk bisa hidup. makan nggak? Saya tanya, Bapak bisa makan nggak? Bisa. Bisa, memang Saya apa bisa hubungannya? makan. Saya bisa Apa makan. hubungannya dengan ketuhanan? Kita sama-sama bisa makan, Pak. Itu menyamakan. Nah, itu mah- Oke. Tanpa Anda sadari, sabar ya. Tanpa Anda sadari, sesuatu yang tidak disamakan sudah otomatis sama karena Bapak bisa makan, saya bisa makan. Mana Tanpa saya bilang Bapak sama dengan saya. Ketika Anda jawab Anda bisa makan, saya bisa makan. 1.300 orang di sini tahu kita sama-sama bisa makan. Demikian tadi pernyataan saya. Tuhanmu bisa nafas tidak? Kamu jawab apa? Saya tanya lagi, batu bisa nafas tidak? Kita tidak perlu mendefinisikan atau menarik kesimpulan, tapi orang-orang sudah tahu ada yang sama di situ. Sampai sini nyampe? Sampai sini nyampe nggak Pak? Saya nggak perlu menyamakan dengan mengatakan Bapak sama seperti saya nggak perlu. Tapi kita sama-sama tahu dengan hal ini. Jangan emosi Pak. Ya, jadi saya tidak pernah menyamakan ya teman-teman ya. Bapak itu aja yang sensi. Saya nggak. Ya, sama-sama tidak menyamakan apapun. Ya, saya nggak pernah bilang, loh kita sama dong Pak, sama-sama bisa makan. Nggak ada saya bilang gitu. Nggak. Oh, maaf ya Pak ya. Anda kurang berlogika. Oke. Halo, Arfan Elektrik. Halo, Ya, Islam Kristen. Islam. Bisa buka kameranya Pak Arfan. Kamera ya. Aku nggak bisa nih ya. Ada akun lain yang bisa buka kamera? Nggak ada saya. Ada yang mau ditanyakan Pak Arfan. Judulnya apa nih? Tuhan itu apa? Tuhan itu apa? Tuhan itu penguasa.
penguasa. Hmm. Selain dari itu, Hanya sebatas penguasa. penguasa ya. Hmm. Menurut Anda? Ya. Penguasa dan berkuasa ya. Yang namanya penguasa pasti berkuasa. Kalau dia bukan penguasa ya dia tidak berkuasa. Betul. Dan dia juga tidak serupa dengan yang lainnya begitu. Itu Betul, bukan setuju? definisi dari Tuhan. Karena penguasa berbeda dengan tidak serupa. Itu bukan gitu ya. definisi Tuhan. Berarti beda kita. Di mana dalil yang mengatakan definisi Tuhan itu tidak serupa dengan makhluknya? Ada di dalam Islam ada. Oke, silakan. Iya. Ayatnya itu begini bunyinya. Manusia Tuhan itu tidak serupa dengan tidak serupa dengan yang lain. Makhluk lain. Tuhan tidak serupa. Maksudnya gimana tuh? Ya, artinya Tuhan itu dia esa, tidak serupa dengan makhluk ciptaannya begitulah. Kalau saya mengatakan diri saya tidak serupa dengan batu, masuk nggak logikanya? Apakah saya bisa disebut Tuhan? Karena saya juga tidak serupa dengan makhluk lain yang adalah batu. Boleh tidak saya Iya, disebut manusia tidak serupa dengan batu memang. Iya, apa bisa saya disebut Tuhan? Hah? Apa bisa saya disebut Tuhan? Karena saya sudah tidak serupa dengan batu. Manusia tidak serupa dengan batu, berarti manusia itu bukan Tuhan. Loh, karena definisi Tuhan menurut Anda tadi tidak serupa dengan makhluk lain. Kalau saya tidak serupa dengan batu, bisakah saya didefinisikan sebagai Tuhan? Karena definisi Tuhan itu tadi Anda katakan, kalau saya tetap fokus kepada Tuhan adalah penguasa, bukan definisinya tidak serupa. Ya, Tuhan tidak serupa dengan yang lain. Apalagi Berarti saya dengan boleh makhluk disebut ciptaan. Tuhan ya? Nggak bisa lah. Loh, karena definisi Tuhan itu kata Anda tidak serupa dengan makhluk lain. Saya tidak serupa dengan batu. Maka harusnya secara logika saya boleh didefinisikan sebagai Tuhan. Makanya Nah, kalau definisi Tuhan jangan itu gitu. Oh. Kalau manusia tidak serupa dengan batu, manusia itu juga tidak bisa dibilang Tuhan. Karena Tetapi definisi Anda tadi dikatakan Tuhan itu artinya tidak serupa dengan makhluk lain. Makanya definisinya dibenerin dulu. Iya, saya rasa sudah benar tuh. Jadi kalau Tuhan tidak serupa dengan batu, berarti dia Tuhan. Tapi kalau manusia tidak serupa dengan batu, berarti manusia itu bukan Tuhan. Kata siapa Oke, saya itu bukan aja. Tuhan? Kata Oke, siapa itu saya aja tidak lah. Tuhan? Tadi kan Kak Agatha bilang kan seperti itu. Kalau saya seperti Oke. kalau saya tidak seperti Pertanyaan batu, saya, apa definisi apakah Tuhan? saya bisa Oke. disebut dengan Apa Tuhan? Yang definisi tadi Tuhan salah. menurut Anda? Apa definisi Tuhan menurut Anda? Itu dulu. Boleh yang tadi. Yang Apa tadi tuh? boleh. Apa? Boleh yang tadi kalau Yang tadi apa? Tuhan itu. Ya Tuhan itu penguasa. Berdiri sendiri. Saya juga berdiri sendiri, saya lagi nggak di. Tidak sama dengan Hmm, oh kalau kamu berdiri sendirinya cuman berdirinya saja yang sendiri. Oke, Tapi segala sesuatunya pasti kamu minta tolong sama orang lain. oke. Kalau Allahmu, Tapi kalau oke, Tuhan- kalau Tuhan Anda berdiri sendiri, tidak minta tolong orang lain. Tidak. Oke, bisakah dia memperkenalkan dirinya tanpa nabi dan tanpa kitab Anda? Tanpa malaikat? Maksudnya gimana? Loh, kan kata Anda berdiri sendiri, berarti dia tidak membutuhkan Iya. pertolongan orang lain. Bisakah Tuhanmu memperkenalkan dirinya tanpa malaikat, tanpa nabi, dan tanpa kitab suci? Nabi, kitab suci, dan malaikat itu bukan minta tolong. Saya bukan masalah minta tolong, tapi bisa
Tidak, dia memperkenalkan dirinya sendiri tanpa adanya nabi, tanpa adanya malaikat, tanpa adanya kitab suci. Bisa nggak dia menyatakan dirinya sendiri seperti itu? Kalau dia mampu. Oh, kok saya enggak ke situ perginya. Kalau saya Ya ada, ya direnungkan aja itu Pak. Karena bagi saya terlalu mudah untuk memahami hal itu. Kalau Anda belum sampai ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa gitu. Masalahnya Tuhan Yesus itu datang ke dunia ini, dia nggak butuh nyuruh-nyuruh orang katakanlah saya Tuhan, dia datang sendiri. Dia nggak butuh malaikat untuk mengatakan dirinya Tuhan. Dia ngomong sendiri gitu loh. Dia nggak butuh itu. Oke. Jangan lupa tap-tap ya teman-teman ya. Rame doang, cuman 30 koin. Enak lah. Jadi kan enak tuh kalau misalnya bisa on cam gitu, kelihatan. Halo, Pak Sardi Umar. Halo, 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 halo. Ya, Bapak Islam atau Kristen, Pak? Saya Islam. Oke, silakan mau bertanya apa, Pak? Nggak, saya menyimak tadi. Anda bilang tadi kan Yesus tuh datang sendiri. Datang sendiri kepada manusia. Memberitahukan bahwa dia itu adalah yang Maha Esa menurut Anda, Allah Yesus. Enggak, saya nggak menarasikan itu untuk mengatakan dia yang Maha Esa. Saya nggak pernah bilang gitu. Jangan ditambah-tambahin. Tadi kau datang bilang kan sendiri tadi datang Iya, kepada dia datang manusia. menyatakan dirinya sebagai Tuhan, bukan yang Maha Ya Esa. oke, sebagai Tuhan. Ditambah-tambah. Jangan ditambah-tambahin, Pak. Nggak suka sih. Ya oke. Sebagai Tuhan dia datang kepada manusia. Dia Kalau adalah bilang Tuhan tadi, datang sebagai Anda manusia. bilang tadi, Dia adalah Tuhan datang sebagai manusia. Jangan Iya, tahu. betul menurutnya ya, oke. Kalau menurut saya, Tuhan kan tak pernah datang ya kepada manusia. Terlalu naif dia datang kepada manusia. Apa itu Terlalu naif? Pak? Apa itu naif? Naif itu terlalu rendah begitu datang kepada manusia. Naif itu bukan rendah artinya, Pak. Bapak ini baca Terlalu cela. menarasikan sesuatu kok Terlalu cela. naif, terlalu rendah. Gimana bahasa Ya Indonesia? terlalu cela, terlalu hina lah begitu. Masa iya ada orang datang ke rumah seseorang dibilang Iya, kalau Bapak Tuhan kalau datang Maha Kuasa bersilaturahmi ke dengar saudara Anda, dengar. kabar kau bahasamu nggak jelas. Masa iya orang datang bersilaturahmi kau bilang hina? Nggak nyambung kau. Terus Pak, dari tadi kata-katamu tuh belepotan gitu. Terlalu naif. Naif artinya rendah. Apalah bahasa Indonesia kau, Pak? Lain-lain. Naif. Masa datang kepada makhluknya pun dibilang rendah? Cemana ini? Dengar dulu saya, coba dengar dulu. Saya Sekolah di dengar mana tadi. Pak terakhir, Pak? Ya, saya dengar tadi apa fungsi malaikat, apa fungsi nabi. Kalau memang Allah tuh Maha Kuasa, untuk apa guna malaikat, untuk apa guna nabi? Kan itu yang Anda bilang tadi. Itu Anda bilang tadi. Nggak Sama- ada saya sama- bilang gitu pakai fungsi. Ada tadi saya bilang. Saya nggak ngomongin fungsi. Iya, apa fungsi malaikat, apa fungsi nabi? Kan itu Anda bilang. Saya nggak ada ngomong gitu, Pak. Anda kenapa jadi pembohong gini sih, Pak? Saya geli loh nengok ada orang kayak gini. Kau mulutmu nggak bisa jujur gitu ya. Nggak pernah saya narasikan, kau narasikan. Saya kalau tengok muka kau ya, Pak ya, jangan kayak gitu ya, Pak. Saya nggak bilang fungsi loh dari tadi. Saya bilang, bisakah Tuhan menyatakan dirinya tanpa nabi, tanpa malaikat, tanpa kitab suci? Itu narasi saya. Bukan saya bilang fungsi. Jangan gitu ya, Pak ya. Saya nggak ngomong apa kau. Saya ngeri kau, Pak, kalau ngomong sama Anda. Hati-hati ya teman-teman yang ngomong sama Bapak ini banyak-banyak ya. Entah apa-apa nanti ditambahinnya bumbu. Kalau Bapak, saya takut banget. Saya mendingan jadi batu, Pak,
daripada ketemu manusia yang omongannya jadi bertambah beranak cucu kayak gini, Pak. Tuhan itu terlalu naif artinya rendah. Mendatangi seseorang katanya rendah, hina, cela. Belajar bahasa Indonesia dulu ya, Pak ya. Ngeri-ngeri kali orang ini. Bahasa Indonesia di mana? Aku pun nggak tahu. Ya, begitulah penjelasan dari Saudari Agatha. Bagaimana menurut pendapat Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian setelah melihat video tersebut? Tentu kita semua pasti merasa terberkati dan juga menambah wawasan tentang juru selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama belajar terus tentang kebesaran dan kebenaran Tuhan Yesus melalui video-video selanjutnya. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati.